Baik, perkenalkan nama saya Grati Walangitan dengan NIM 220711010264. Kelompok 6 Hukum Perizinan. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok 6. Kita masuk dalam perizinan dan kebijakan di Eropa. Kebijakan hukum perizinan di negara-negara Eropa, khususnya dalam kerangka Uni Eropa, mengatur berbagai aspek perizinan yang meliputi izin kerja, izin usaha, perizinan bangunan, serta izin terkait perdagangan dan lingkungan. Yang pertama ada perizinan penggunaan data dan privasi. Uni Eropa mewajibkan setiap pihak yang mengumpulkan data pribadi pengguna untuk mendapatkan izin yang sah sesuai dengan regulasi perlindungan data seperti GDPR dan e-Privacy Directive. Kebijakan ini mengharuskan penggunaan konsen manajemen platform yang telah tersertifikasi untuk mengelola persetujuan penggunaan atas pengguna cookie dan penyimpanan lokal lain, termasuk pelacakan biometrik dan personalisasi iklan. Pengiklanan dan penayangan harus mengidentifikasi pihak ketiga yang mengakses data pengguna dan mengirimkan sinyal izin yang valid untuk wilayah ekonomi Eropa. Yang kedua, perizinan kerja. Untuk mendapatkan izin kerja di Uni Eropa, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan yang bersedia menjadi sponsor. Surat penawaran kerja ini adalah dokumen wajib dalam proses permohonan izin kerja. Proses pengajuan izin kerja cukup ketat dan memerlukan persiapan dokumen yang lengkap, serta tidak dianjurkan untuk mencari kerja setelah tiba di Eropa tanpa izin yang sesuai. Selanjutnya, perizinan dan kebijakan di Afrika. Kita masuk dalam proses dan regulasi perizinan. Yang pertama, proses perizinan di Afrika biasanya diatur oleh undang-undang nasional yang mengatur berbagai sektor, seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur. Namun regulasi ini seringkali tidak konsisten dan implementasinya tidak merata. Yang kedua, dalam beberapa kasus, perizinan juga harus memperhatikan hukum adat dan persetujuan komunitas lokal, khususnya terkait penggunaan lahan dan sumber daya alam. Hal ini menuntut adanya mekanisme konsultasi dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat adat. Yang ketiga, contoh nyata adalah Afrika Selatan, di mana sistem hukum campuran memungkinkan adanya perizinan yang harus mematuhi hukum nasional sekaligus menghormati hukum adat terkait tanah dan sumber daya. Kita masuk dalam kebijakan perizinan kehutanan di Uganda dan Tanzania. Yang pertama, yang ada di negara Uganda. Sistem perizinan kehutanan di Uganda diatur oleh Forest Act dan peraturan turunannya yang memberikan kewenangan kepada Komisioner for Forestry untuk mengelola hutan yang digazetkan dan mengeluarkan izin penebangan, pengembalaan, serta budidaya di kawasan hutan cadangan. Setiap pohon yang akan ditebang harus diberi tanda khusus dan hanya pohon yang telah ditandai yang boleh ditebang. Pengawasan dilakukan oleh petugas lapangan dan staf kehutanan pusat. Jika pelaku konsesi melanggar, ketentuan izin dapat ditangguhkan atau dicabut. Selanjutnya di negara Tanzania. Perizinan kehutanan di Tanzania diatur melalui kerangka hukum nasional yang komprehensif meliputi hak akses, penggunaan kepemilikan, regulasi, penebangan, transportasi, pengolahan, ekspor-impor, serta aspek lingkungan dan sosial. Selanjutnya,